Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih dapat sama-sama berkumpul untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Pertama tentu adalah sholat maghrib dengan berjamaah dan sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salat dan salam semoga selalu tercurah di dalam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan yang berkaitan dengan amanah, ini masih ada sedikit secara garis besar pernah kita sampaikan bahwa kedurhakaan anak ini justru akan menyebabkan kesengsaraan buat anak, bukan hanya di dunia, tentu di akhirat nanti. Kemarin pernah saya sampaikan ada seorang sahabat Rasulullah. Ini seorang sahabat, ketika dia selalu mengutamakan istrinya ketimbang ibunya gitu. Bahkan sempat ibunya menjadi kesal dan dia disebut durhaka kepada ibunya itu ketika menjelang kematian sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana sabun ala ahdi Rasulillah yusama Alqamah. Yang kemarin nih. Jadi zaman Nabi ada seorang pemuda, di sini bukan berarti belum berkeluarga. Ini orang muda dan dia sudah punya istri. Namanya Alqamah. Wa kana sadidul ijtihad azimus sadaqah pamarido pasadda marduhu. Orang ini sangat rajin ibadahnya. Bayangin, rajin ibadahnya. Bahkan sodakohnya juga luar biasa. Dengan menggunakan kata ajib ini maksudnya apa? Kasratus sodakoh, banyak bersodakoh. Nah, ketika dia sakit, semakin keras penyakitnya itu, paba'asa imratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna dauji bin najin. Nah, ketika Alqamah sakit yang begitu keras, maka istrinya mengutus seorang untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menjelaskan, menceritakan bahwa suamiku, artinya di sini Alqamah ini sakit, yaitu dalam keadaan sakaratul maut. Padahal katanya an u'allimaka bihalihi. Jadi aku ingin menyampaikan, jadi kepada orang yang mau diutus nih, aku ingin sampaikan keadaan Alqamah. Keadaannya bagaimana? Yaitu sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid itu. Akhirnya utusan itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah disampaikan, lalu Rasulullah bertanya,
ketika mendengar bahwa Alqamah sahabat yang begitu solih, rajin ibadah, banyak bersedekah, begitu sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah SAW qala li Bilalin wa Ali wa Salman wa Ammar izhabu ila Alqamah. 4 orang ini sama Rasul disuruh ke tempatnya Alqamah itu. Kemudian pansuruh, perhatikan mahalu, bagaimana keadaannya ini. Maka berangkatlah orang 4 ini. Nah, sesampainya di tempat Alqamah itu, faqalu lahu, maka 4 orang ini bicara kepada si Alqamah yang sedang menghadapi kematian itu. Qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Ternyata tidak bisa, nggak bisa itu. Dia sulit mengucapkan. Palama aikonu annau halikun. Ini sahabat sepakat kayaknya nih mau mati nih, begitu. Karena udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya diutuslah Bilal. Dari 4 orang ini yang 3 mengutus Bilal untuk menceritakan kepada Rasulullah SAW. Nah, sesampainya di tempat Rasulullah diceritakan keadaan Qamah seperti itu, faqala Rasulullah SAW, hallahu abawani. Dia punya 2 orang tua apa enggak? Kata Bilal, pakilalahu amma abuhu qad mata. Ya Rasulullah, katanya kalau bapaknya sudah meninggal, tetapi dia punya ummun, ibunya masih ada. Yaitu katanya apa? Keadaan ibunya kabiratus sinni. Kabiratus sinni artinya apa ini? Udah lanjut usia, udah tua banget lah begitu. Cuman maknya udah tua nih. Faqala ya Bilal, intalik ila ummi Alqamah. Sekarang kamu datang ke tempatnya ibunya Alqamah itu. Datangi dia. Lalu sampaikan salamku kepadanya. Wa qul laha, dan katakan kepada ibunya Alqamah, in qadarti alal masir ila Rasulillah. Kalau bisa jalan ke tempat Rasulullah, maka ditunggu Rasul. Kalau nggak bisa, katanya apa? Tunggu hatta ya'tika. Hatta ya'ti, siang ya datang. Siapa yang datang? Maksudnya Rasul kepadamu. Ba'ah baruha. Lalu ceritakan tuh kepada ibunya Alqamah itu. Pakolat. Nah, setelah diceritakan sama Bilal kepada ibunya Alqamah, Bu, kalau nggak bisa datang, biarin nanti Rasul yang datang ke sini, tunggu aja. Apa kata si ibu? Pakolat nafsi li nafsi al-fida. Diriku ini, katanya apa? Buat dirinya sebagai tebusan. Gak mungkin lah saya nggak datang, saya yang harus datang. Jadi orang tua aja dipanggil Rasul, datang gitu Pak. Ya. Nah, saya yang datang hanya. Ana hakku bityani, saya yang lebih berhak untuk menghadap Rasulullah SAW. Akhirnya dia ngambil pahwajatil asa, diambil tongkat itu, pamasat, lalu dia jalan. Sampailah ke tempat Rasulullah SAW. Nah, setelah sampai dia ucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah, maka dia duduk baina yadi Rasul, di antara Rasulullah SAW itu. Akhirnya kata Rasul begini, faqala usduki. Jujur ya Bu, itulah. Disuruh jujur dulu. Nah. Fa'in kadzabtini, kalau Anda bohong, ja'anil wahyu, maka datang kepadaku wahyu yang akan menceritakan kebohonganmu. Maka jujurlah. Lalu ditanya, kaifa kana halu Alqamah, bagaimana Alqamah itu? Dijawab sama ibunya, dia orang rajin ibadah gitu. Ya, kemudian rajin bersedekah, bahkan sedekahnya apa katanya? Yatasaddaqu bi jumlatin minad darahim mayadri kam waznaha wa ma'adaduha. Dia mengeluarkan sedekah begitu banyak sampai nggak tahu berapa jumlah bilangannya. Jadi banyak sedekahnya begitu. Nah, terus qalat Rasul, setelah itu Rasul bertanya, pamahaluki wahalu, lalu bagaimana hubungan kamu dengan Alqamah? Tadi kan udah bager nih, anak baik. Sekarang hubungan ibu dengan Alqamah bagaimana? Qalat ya Rasulullah, inni alaihi sahidatun wahidah. Ya Rasulullah, saya sangat benci sama Alqamah ini. Ngambek banget lah. Nah, ada apa nih gitu, ya kan? Saya sangat marah dengan Alqamah itu. Faqala, lalu Nabi bersabdalah bagi kepada umumnya Alqamah itu, walima dalika, kenapa kamu marah gitu, kamu benci? Qalat kana yu'assiru imra'atahu alayya, dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang aku.
Ingat-ingat para istri ya, ini kalau suami baik sama emaknya itu jangan disuruh udah nikah sama ibumu aja, jangan. Dia mengandung, dia melahirkan antara hidup dan mati, begitu kan. Kadang-kadang kan suka marah tuh ya. Kemudian apa? Wa yuti'uha bil asya, katanya. Ini Alqamah ini katanya ya. Jadi ini apa istilahnya, sangat mengutamakan istrinya itu. Bahkan katanya wa yuti'a bil asya, dalam banyak hal dia sangat patuh sama istrinya, bahkan durhaka kepadaku. Sampai suka ada istilah apa itu, suami takut istri apa istri takut suami. Bapak-bapak mah enggak ya, karena pada bager-bager semua ya kan. Iya, ini sampai seperti itu kata ibunya itu ya. Dari banyak hal dia sangat manut sama istrinya, wayak sini tapi durhaka sama saya itu katanya. Akhirnya apa? Faqala Rasulullah SAW, sukhtu ummihi hada balisanahu. Kemurkaan ibunya inilah yang mengunci lisannya. Jadi Alqamah yang sahabat tadi nggak bisa ngucapin alhamdulillah hanya gara-gara dia durhaka sama ibunya. Itu kelas sahabat, Pak ya. Apalagi kalau bukan kelas sahabat ya, kadang sama ibunya ngomongnya agak kasar ya kan, masih ada gak? Nggak boleh itu ya. Baca ayat itu nanti itu ya. Kemurkaan ibunya itulah pengunci lisannya an syahadati alla ilaha illallah. Jadi dia nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid itu gara-gara itu. Ibunya marah. Summa qala li Bilalin, lalu Rasul bersabda kepada Bilal, intolik wazma hatoban katsira, pergilah ambil kayu bakar, kumpulin banyak-banyak, kata Rasulullah. Hatta uhriqahu binar, sehingga aku bakar Alqamah itu. Udah kumpulin aja kayu bakarnya, aku bakar. Menguji nih gimana si ibu yang tadi ngambek tuh ya. Setelah dia apa, Rasul katakan, hei Bilal, pergilah ambillah kayu bakar banyak-banyak sehingga aku bakar nanti Alqamah itu. Faqalat ya Rasulullah ibni wa samratu fuadi tahrikuhu binar baina yadayya. Rasul, Alqamah itu putra saya, dia buah hati saya tuh, engkau mau bakar di hadapan saya, kata dia. Pakai batamilu qalbi, bagaimana perasaan hati saya tuh, padahal ibu yang ngambek tuh, kasih sayangnya nggak hilang. Dia itu anak saya, buah hati saya, engkau mau bakar di depan saya, bagaimana perasaan hati saya. Itu luar biasa kan. Biar ngambek juga kalau udah digituin, mama sayang lagi tuh ya kan. Lalu kata Rasul, faqala laha Rasulullah SAW, ya umma Alqamah fa'adzabullah asyaddu wa abqa. Hei ibu Alqamah, kata Rasulullah, siksa Allah itu lebih dahsyat dan lebih kekal dari dibakar tuh. Akhirnya kata Rasul, fa in sarraki ayyabirallah fardi anhu. Nah sekarang kalau kamu ingin Alqamah diampuni oleh Allah, maka relakan dia. Jadi jangan ngambek lagi, maafin dah. Akhirnya bawalladzi nafsi biadihi, demi Allah yang jiwaku, kata Rasulullah, ada di genggamannya, la tanfa'u sholah. Ingat nih, sholat gak bermanfaat kalau kita durhaka sama orang tua. Jadi anak-anak yang durhaka sama orang tua, sholatnya gak bermanfaat. Ini Rasul yang menyatakan. Kemudian wala sodakoh, dan sodakohnya pun tidak bermanfaat. Madamati alai syahidatan, selama engkau katanya apa, masih marah, sholatnya Alqamah, sodakohnya apa, gak ada gunanya selama kamu masih marah. Karena itu apa? Akhirnya apa? Farobat yadaiha wa qalat ya Rasulullah usyidullah fi samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani ani qad raditu an Alqamah. Langsung diangkat tangannya. Ibunya langsung mendengar itu, dia langsung diangkat kedua tangannya. Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah yang ada di langit dan juga di hadapanmu ya Rasul, dan orang-orang yang hadir di sini. Apa katanya? Aku relakan, rodi itu, dan aku sudah ridho. Artinya apa? Udah nggak ngambek lagi dah. Oh, ya. Nah setelah dia ngomong begitu, faqala Rasulullah SAW, Rasul bicara lagi kepada Bilal, pergilah ke rumahnya Alqamah itu.
Hal yastati Alqamah ayyakula la ilaha illallah, bisakah Alqamah sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Fa alla ummu Alqamah takallamat bima laisa biqalbiha, ya mudah-mudahan katanya ibu Alqamah tadi ngomong begitu bukan karena malu di hadapan aku, artinya ikhlas, dia merelakan. Akhirnya berangkat Bilal, baru sampai di depan pintu Alqamah, Bilal mendengar kalimat apa yang diucapkan oleh Alqamah, la ilaha illallah, seketika bisa. Berarti gara-gara marahnya ibu itu Ihsan terkunci untuk membaca. Makanya jangan sampai kita anak-anak ini durhaka kepada orang tua. Ini kita anak apa bapak sih? Soalnya saya takut lupa itu kan. Jangan-jangan kita ingat bapak terus ya, nggak lupa siapa kita gitu ya Pak. Itu ya harus ingat juga, di situ sisi kita bapak, sisi lain juga kita anak ya kan. Akhirnya bisa tuh dia membaca kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah. Langsung disebutkan oleh Rasulullah di hadapan orang banyak. Pada saat Rasul datang, Rasul perintahkan dia dimandikan, dia dikafani, lalu disolatkan. Nah, di depan kubur itu setelah mau dimasukkan, apa kata Rasulullah? Ya ma'sarul muhajirin wal ansor, hai para kaum muhajirin dan ansor. Ini kalimatnya Pak, diingat-ingat. Apa kata Rasulullah? Man paddola jaujatahu ala ummihi fa'alaihi laknatullah wala yakbalu minhu sorbun wala adlun. Kata Rasulullah ketika mau Alqamah sudah mau dimasukin ke dalam yang lahat di tepi kubur, Rasul bilang, hai kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa'alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Istri jangan cemburu tuh, ya kan? Kan sampai ada yang ngambek tuh, ya udah kamu nikah saja sama ibumu. Nah kenapa begitu? Ya, nanti dia dikasih anak yang sama lagi nanti. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita durhaka sama orang tua, nanti diberi anak durhaka pula. Nah kalau sekarang kita ngomong, udah nikah aja sama ibumu, jangan-jangan nanti menantu begitu ya, anak kita begitu juga. Nah ini kan bahaya nanti. Makanya kalau kita berbakti, insya Allah kita akan diberi anak yang berbakti pula itu. Dia akan dilaknat Allah, wala yakbalu minhu sorbun waladun, dan tidak akan diterima sorbun waladun. Maksudnya apa? Al baroid wa nabail. Jadi amalan-amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah tidak akan diterima. Kenapa? Karena perhatian Allah begitu besar kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Aniskurli wali walidaika. Jadi kalau kita kaitkan bersyukurlah kepada Allah gitu kan, kata Allah kan waniskurli, bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu. Nah kalau kita bersyukur berarti kita laksanakan sholat 5 waktu, berarti jangan lupa juga doa. Berarti apa? Sehari semalam tuh ya 5 kali juga doanya itu kan. Aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bentuknya apa? Kita sholat, berarti kita mendoakan orang tua juga berapa kali itu sehari? 5 kali. Kalau ditanya sekarang kira-kira yang biasa-biasa kemarin, kalau kita mendoakan orang tua berapa kali? Kalau di masyarakat tuh ada yang setahun sekali Pak, iya kan, nungguin mau Ramadan ngumpulin doa buat orang tua ya kan. Ramadannya masih jauh ini, iya kan. Ketika Sufyan di Sauri ditanya berapakah, apakah sehari sekali, apakah sebulan kali, apakah setahun sekali, dianjurkan berdoa apa? Setelah kamu selesai baca tasahud, maka berdoalah. Berarti innaka hamidum majid, maka tambahinlah Robbi birli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro, boleh. Atau di sujud yang terakhir boleh. Nah kalau itu kita teruskan, kita baca, insya Allah berarti berapa kali kita baca dalam sehari semalam? Sama 5 kali. Jangan nungguin sekali itu ya. Nah ini berarti kita harus benar-benar berbakti sama orang tua kita ya. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka lah. Bahkan ada hak orang tua kepada anak nih. Nah ini harus diingat nih, ada hak orang tua.
Bahkan di sini disebutkan, ya, ada 10. Ahaduha, yang pertama, innahu idza ihtada'a, ni idza ihtada ahaduhuma ila ta'am. Kalau kedua orang tuanya membutuhkan makanan, tugas anak memberikan. Jangan lagi sakit aja. Pernah dengar nggak Pak cerita? Kalau lagi sakit kan suka baik-baik tuh nawarin mulu, ya kan? Mau makan apa? Lagi sakit orang tuanya. Bener. Yang bagus tuh nih, kapan kira-kira itu? Jangan nungguin sakit lah, ya kan? Pokoknya kapanpun dia mau, penuhi kalau ada. Ya. Tugasnya apa tadi katanya? Berilah dia makanan. Yang kedua, kalau dia membutuhkan pakaian, katanya apa? Kalau kamu mampu, maka belikan dia. Wa hakada rawiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah ayat yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang ketiga, idza ihtada ahaduma ila khidmatihi. Nah, kalau dia membutuhkan pelayanan, maka layanilah dengan baik. Dan kalau dia yang keempat, ijada'ahu, kalau dia panggil maka jawablah dan datanglah. Jangan jawab doang, iya iya tapi nggak datang-datang. Nah itu anak-anak kadang-kadang kalau emaknya enggak. Yang kelima, idza amaro bi amrin, kalau dia memerintahkan kita misalnya untuk taat kepada Allah gitu, maka anak harus taat, kecuali perintah kalau di dalam yang mengandung maksiat tidak perlu ditaati. Ya kalau orang tua nyuruhnya perbuatan maksiat nggak perlu. Nah kemudian yang berikutnya itu, yang keenam, ayatakallamu bil lain wala yatakallamu bil kalamil ghaid. Jadi kalau kita berbicara dengan dia, bicara yang lemah lembut, jangan bicara kasar. Pernah dengar ada orang anak-anak bilang sama emaknya, dasar cerewet gitu, ada gak? Siapa tuh kira-kira? Nggak usah diceritain lah, di sini gak enak, ya kan? Ya nggak usah kita cerita. Kalau pernah, nah, udah istighfar aja. Wah jangan-jangan saya tuh itu. Kenapa? Nggak boleh itu. Wala taqul lahuma upin, bilang aja nggak boleh. Wala tanharuma, jangan pernah membentak. Sampai ada anaknya durhaka sama orang tua. Apa kata Rasul? Akibat durhaka itu bisa kesulitan urusan dunia, apalagi di akhirat itu. Makanya hati-hati, jangan sampai ada. Jangan bicara kasar. Ala yadu bi asma'ihi itu. Dan jangan manggil nama, jangan manggil orang tua namanya. Misalnya bapaknya Muhammad, hei Muhammad kesini, jangan. Ya zaman modern ini kadang-kadang ada Pak. Jangan ikut-ikutan gitu. Ya jangan. Kenapa? Biar begitu juga dia, sebab dialah kita ada. Ini pernah ada cerita begini. Anak ini karena sukses, maka dia punya sahabat-sahabat luar biasa. Dan orang tuanya itu sudah menjadi apa namanya, kakek-kakek yang udah tua banget. Yang tadi badannya lurus juga udah bengkok. Jalannya begitu Pak. Biasa pagi kan suka jemur tuh di depan rumah. Nah, ketika dia jemur itu di depan rumahnya itu, tiba-tiba tamu mau datang. Apa kata anaknya? Udah masuk aja ke dalam, malu ada tamu. Luar biasa. Masuk ke dalam, malu ada. Ini kisah nyata Pak. Nggak usah diceritain rumahnya sebelah mana. Dia bilang apa? Udah masuk, malu. Dia berhasil karena ini. Yang tadi itu badannya lempeng jadi bengkok. Iya kan Pak? Gara-gara dia kita ada, tanpa dia kita tidak ada. Kenapa mesti malu? Tuh, pernah dengar Pak ada anak malu begitu? Jangan sampai itu. Bagaimanapun harus kita hargai, harus kita hormati, karena sebab dialah kita ada. Ya, kejadian itu bukan baru sekarang, zaman Nabi pernah ada, di mana anak marah-marah ada orang tuanya punya hutang nggak mau bayar, sampai diadukan kepada Rasulullah. Yang terjadi apa setelah diadukan kepada Rasul? Orang tuanya disuruh bilang sama Rasulullah apa? Kul ma bi qalbika, katakan apa yang ada dalam hatimu, kata Rasulullah kepada bapaknya itu. Pas dijelasin bagaimana perjuangan dia mencari nafkah, kepanasan, begini keringatan, semua untuk kepentingan anaknya. Bagaimana kalau anaknya sakit, dia ceritakan semuanya. Akhirnya anak itu dipenggang ini oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Tuh begitu istimewanya orang tua. Anak malu punya orang tua. Masuk malu. Kenapa malu itu? Harus kita hargai. Jangan ada lah.
Kalau ada seperti itu ya kita langsung mohon maaf lah sama orang tua kita. Itu jangan manggil namanya ya. Nah kalau berjalan anak hendaknya apa? Etikanya bukan di depan, di belakang. Rata-rata suka di depan atau di belakang? Kan ngomongnya begini, kita mau nganterin mamah nih ke pasar, yang nganterin tuh biasanya duluan apa belakangan? Nganter kan? Kalau duluan ninggalin. Kalau nganter tuh di negara kita tuh biasanya para pejabat kan mengantar kesejahteraan. Dia kan lebih dulu begini. Nyampainya juga lebih dulu ya kan. Bukan begitu, kalau nganter mah di belakang dong ya kan gitu. Udah nyampe baru itu. Ini mah kebalik ya kan. Dia udah nyampe, kita belum ya kan. Karena salah definisi kali itu. Nah itu katanya apa? Ayam si holbahu, berjalanlah di belakangnya, jangan di depan. Takutnya begini, karena udah tua jalannya pelan, anaknya udah nyampe, ibunya kemana nih ya, orang jalan pelan, dia harus di belakang terus takut jatuh ya kan. Itu. Kemudian yang ke-9, ayyadallahu mayyadali nafsihi, itu ya, dia harus selalu berusaha untuk bagaimana rela itu ya, apa yang dirikan orang tuanya ya, ini harus benar gitulah. Jangan sampai justru apa yang dia lakukan gak disenengin orang tuanya, itu harus. Nah kemudian yang terakhirnya itu ayat mulahu bil magwirah, harus selalu mohon ampunan buat orang tua kita, kama yad'uli nafsi, seperti kalau kita berdoa tuh kan ada Robbi birli, maka lanjutan ayat itu kan ada wali walidayya ya. Kalau mau ditambahin lagi dengan bahasa yang lain silahkan saja. Jadi kita bermohon kepada diri kita juga, jangan lupa sama orang tua kita. Nah yang berikutnya ini kita lanjutkan nomor berapa kemarin itu, nomor 3 ya Pak. Berarti al-amanah ya, dasarnya itu innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Jadi kalau dalam ayatnya ini kan amanat itu berarti banyak nggak? Banyak. Apa saja yang menjadi amanah itu yang diamanatkan Allah kepada kita? Kalau pasangan hidup amanat bukan? Istri suami ini amanat apa bukan nih? Amanat ya. Anak juga amanah, harta juga amanah, betul ya Pak? Saya pernah diminta itu memberikan apa namanya nasihat persiapan calon pengantin tuh di KUA itu. Saya pernah nanya sama calon pengantinnya, bagaimana kamu bisa mendapat pasangan bini? Ya karena saya cantik lah Pak. Kata perempuan dengan pedenya itu. Apa benar karena cantik dia tertarik gitu? Saya nanya sama bapak, dulu bapak tuh udah pasangan yang sekarang apa karena bapak ganteng gitu? Nah bapak jujur aja dah. Kan dia pedenya apa? Ya ganteng lah. Bagaimanapun usaha manusia, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan pernah ada Pak. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah tanamkan itu. Ada orang rumahnya berdampingan, luar biasa, tapi kalau nggak ditentukan oleh Allah, bukan ditakdirkan oleh Allah, jadi itu. Oh berarti pasangan kita itu amanah Allah, dititipkan buat kita. Bahasanya pun dalam Quran indah, cuman kadang diterjemahkannya indah-indah. Coba lihat pasangan suami istri dalam Al-Quran disebutnya apa? Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Hunna, siapa? Perempuan-perempuan itu libasulakum, dia pakaian kamu para suami itu, dan kamu para suami pakaian istri. Sekarang lihat fungsi pakaian apa? Ini Pak Haji, sekarang kalau Pak Haji buka baju nih jalan, ya kan? Kira-kira apa? Buka aurat kan Pak? Oh berarti pertama untuk menutupi aurat. Dengan pakaian bisa indah gak? Oh berarti, nah ini harus ingat tuh, perhiasan. Ya kan Pak? Kalau nggak pakai baju kena matahari panas nggak? Oh berarti untuk menjaga ya Pak. Nah yang pertama ini kan berarti kan kalau dia dinyatakan perhiasan, berarti harus tampil yang paling indah di dalam pasangannya. Kalau orang rumah yang paling indah di depan pasangannya apa di luar pasangannya kira-kira? Ayo bapak-bapak jujur nih, orang rumah kalau dia tampil itu di rumah yang paling indah apa di luar rumah? Ini yang mau lihat siapa? Ya.
Yang salah kadang-kadang bapak sih, dia udah tampil cantik di rumahnya sama bapak, mau kemana ditanya. Yang salah siapa? Bapak, ya kan, dia udah rapi-rapi, sebenarnya dia ingin menghadirkan dirinya yang paling indah di hadapan suaminya. Suaminya nanya mau kemana, akhirnya besok dia nggak mau lagi dandan, ditanya melulu, katanya begitu, ya kan. Ya harusnya nggak usah ditanya, alhamdulillah begitu kan, dia tampil yang paling indah gitu ya Pak, besok nggak usah tanya lagi. Akhirnya dia nggak mau lagi gara-gara ditanya tuh. Iya kan. Yang kedua, ini kan kalau kita nggak pakai baju, ini nggak pakai baju, berarti kan ada aurat, berarti ada kekurangan. Makanya apa? Karena istri pakaian suami, suami pakaian istri, berarti kalau kita menemukan kekurangan pada istri kita, bukan diekspos, bukan diceritain kemana-mana, harus apa? Ditutupin. Ini mah malah diceritain ke temennya. Lihat pakaian kita, tutup, bukan kita ceritain. Yang terjadi apa? Menceritakan, ya Pak. Awas tuh yang sering menceritakan, khawatir, apalagi kalau masih muda-muda, ya kan, digosopin terus pasangannya. Berapa bulan kemudian pas dicek ke dokter positif, bingung, ya kan, diomongin juga katanya begitu, positif juga, ya kan. Tutupi tuh. Kenapa? Karena Allah percayakan kepada kita. Berarti dia punya kekurangan, kamu punya kelebihan, tutupin dia. Nah ketika kita punya kekurangan, istri punya kelebihan, tutupin. Nah begitu, harus saling menjaga. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah, ya, yang ada bukan saling menjaga, saling menyalahkan. Sampai di kita nih, jadi suka bingung tuh, kok ada orang bener tapi berantem. Dulu pernah ada suami istri itu di jalan tol, dibawa Pak sama petugas tol itu ke rumah. Karena mobil kan begini, ternyata berantem di mobil, dibawa tuh. Kebetulan dia pernah jadi jamaah pengajian kita di Curug, dibawalah ke rumah, ribut di rumah Pak. Kata istrinya suaminya salah, kata suaminya istri ribut. Saya bingung, kan istrinya ngomong dia benar, pas saya tanya suaminya dia benar. Masa orang benar berantem? Iya anak. Kan pas saya tanya, suaminya bilang saya benar Ustaz. Ketika saya tanya, istrinya bilang saya benar. Kayak jadi bingung, orang benar berantem ya. Iya. Berarti kan ada yang salah tuh Pak, nggak mungkin berantem lah. Yang ada kamu salah. Besok mau belajar jangan kamu salah kali. Aku yang salah. Ada nggak yang ngomong begitu? Jarang loh. Yang ada kamu yang salah. Berani nggak bilang aku yang salah? Nah ketika mendengar kalimat aku yang salah, langsung ya temannya bilang apa? Enggak, kamu mah nggak salah, aku yang salah. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau saling salah kan udah, yang benar nggak ada. Yang korban apa? Perabotan tuh. Mudah-mudahan di sini enggak lah. Ya kan? Iya, kalau saling tuduh akhirnya apa? Saling lempar, ya kan? Yang korban perabotan. Ketika dengan entengnya tuh suaminya bilang kamu nggak salah, aku yang salah. Istrinya nggak langsung bilang nggak, papa mah nggak salah, aku yang salah. Luar biasa itu. Dan anehnya lagi, kalau sudah begitu biasanya, maaf, mudah-mudahan di sini nggak ada, nanti baca Al-Qurannya. Biasanya ketika terjadi salah paham, pindah kamar. Bener nggak Pak? Dilarang Pak, nggak boleh pindah kamar. Yang ada masih tetap satu kamar. Semakin jauh semakin besar masalahnya. Itu Al-Quran itu. Ini mah malah menjauhin. Akhirnya apa? Bapaknya di depan, ibunya di belakang. Ntar kalau bapaknya mau ke belakang, nggak berani, nungguin ibunya keluar dulu, baru. Enggak, tetap harus di satu kamar. Jangan-jangan terus begitu tuh. Nah yang ketiga, fungsi pakaian tadi itu apa? Kalau kita ini misalnya panas, kita pakai baju itu melindungi kita. Berarti, nah ini harus saling menjaga. Kalau misalnya sang istri sakit, cepatlah suaminya bawa dia ke dokter. Nah bagaimana kalau dua-duanya sakit? Yang paling berisik yang mana? Dua-duanya meriang itulah, istri meriang, suami meriang. Yang paling berisik yang mana kira-kira? Kalau kata istri rata-rata suami Pak. Ya Pak. Nah iya. Nih kita kalau menemukan istri sakit, cepat Pak bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia pelindung. Kita harus melindungi. Nah kalau itu kita laksanakan apa yang dimaksud dari Quran, hunna libasulakum wa antum libasulahum, insya Allah
Ada yang namanya yang sering disebutkan tuh kalau dikit-dikit kalau dalam rumah tangga, mudah-mudahan mawaddah warahmah itu. Kalau udah mawaddah warahmah kan sakinah ujungnya begitu. Itu pasti kalau dijalankan tuh. Kalau masalah nanti dia doyan ngomong cerewet, wajar. Jangankan istri kita, istri Umar bin Khattab pun sama. Pernah baca sejarah Pak, istri Umar bin Khattab cerewet gitu? Ada sahabat Umar mau mengadukan tentang istrinya. Sampai di rumah Umar, istri Umar lagi ngomong bla bla bla. Dia balik lagi nggak jadi. Dipanggil sama Umar, "Sini, kenapa?" "Aku sebenarnya mau menceritakan tentang istriku. Ternyata kamu juga sama ya." Begitu. "Kenapa kamu tidak marah?" Kata Umar, "Kenapa aku marah? Dialah yang membuatkan aku roti, dialah yang mencuci pakaian aku, dialah yang mengurusi anak-anakku." Luar biasa tuh Umar. Itu yang dijamin masuk surga sama Nabi, dan itu ditakuti oleh para sahabat. Luar biasa sama istrinya ya. Belum dijamin masuk surga ya kan Pak, belum dikenal, galak banget ya kan, anu itu ya. Itu luar biasa Umar bin Khattab. Makanya ingat, kalau istri Umar bin Khattab sampai sekarang banyak, tapi Umarnya yang nggak ada. Iya kan Pak? Banyak nggak istri Umar bin Khattab? Banyak. Di rumah ada ngomong, mirip istri saya tuh Ustaz. Bapak udah jadi Umar bin Khattab belum? Belum. Coba ya kita berusaha dong begitu ya kan? Itu Umar Pak. Itu. Nah ini harus begitu. Nah kalau itu yang bisa kita lakukan dengan benar, insya Allah tuh jadi bukan sekedar kalimat harapan, sakinah itu. Nah itu amanah pertama untuk istri, ya pasangan hidup. Jadi tugas kita harus saling menjaga amanah itu. Nah caranya bagaimana? Harus saling menjaga keimanan. Dari mana? Ingat, dia kok bisa sama kita, berarti ini maunya Allah. Oh berarti istri saya ini maunya Allah, bukan karena saya ganteng. Berarti dia dititipkan kepada saya, berarti tugas saya menjaga. Dan istrinya pun demikian. Oh berarti ini suami ini, karena bukan cita-cita kan, orang cita-cita gimana nggak dapat juga ya. Oh berarti ini amanah Allah, berarti harus saling menjaga. Berarti pertama saling menjaga keimanan itu. Mudah-mudahan lah suami istrinya sama-sama beriman itu. Nah kemudian yang kedua yaitu al-amwal. Amwal juga amanah nih ya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran surat An-Nisa 57 Allah berfirman begini, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi." Itu. Jadi kita pertama disuruh beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Wantiku mimma ja'alakum mustakhlafina bihi. Ingat, kita disuruh membelanjakan oleh Allah apa? Yaitu sebagian harta yang Allah jadikan kita sebagai penguasanya. Tuh kita dijadikan penguasanya. Berarti memiliki harta ini bersifat kesucian gitu. Kenapa? Karena gini, kita disuruh menjadi penguasa. Ketika kita dapatnya dengan benar, dengan halal, lalu kita menjaga, seandainya pun kita mempertahankan harta itu, tiba-tiba kita dibunuh, kita mati dalam rangka bertahan harta, insya Allah syahid. Kalau jalannya benar. Ini Allah jadikan kita sebagai penguasanya itu. Tapi ingat tuh, ya kan? Ingatnya di mana? Biasanya kalau udah bicara harta ini, bisikannya banyak. Ada yang bilang begini, hidup ini kan sekali. Selagi ada kesempatan, yang penting dapat itu, mau bener salahnya nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting duit. Nah, di situ yang kadang jadi kita bisa bahaya itu. Makanya doanya, ya Allah, biar banyak, yang penting halal gitu. Jadi istri itu pesan sama suami begitu, cari ya Pak, biar banyak, yang penting halal. Benar nggak Pak? Iya, biar banyak, yang penting halal. Masa mintanya yang dikit halal gitu? Biar banyak, yang penting halal. Begitu pesannya gitu. Nah ini harta nih. Ya. Tetapi katanya apa? Ketika kita diberi harta ini, sifatnya tidak mutlak kepemilikannya. Berbeda dengan kapitalisme ya Pak. Kalau kapitalisme mutlak nggak? Mutlak itu. Boleh nggak misalnya nih kita punya harta, kita nggak punya, banyaklah harta itu, lalu saking kesel kita sama keluarga, kita wasiat, kalau saya mati nanti, saya wasiatkan harta saya, serahkan semuanya ke badan sosial. Nggak boleh.
Kalaupun boleh itu hanya sepertiga saja. Itu dalam Islam. Wah, tapi kalau di luar Islam boleh saja. Pernah kita dengar tuh berita dulu di Amerika itu ada orang mewasiatkan hartanya buat anjingnya. Iya kan? Ya sah saja mereka mah. Kayaknya enggak boleh, Pak. Kenapa? Ingat surat An-Nisa ayat ke-9 itu, jangan kita sampai meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Berarti orang tua punya tanggung jawab. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu, ini kira-kira siapa dulu yang mau meninggalnya nih? Suami dulu apa istri dulu? Suami dulu ya. Nah, suami meninggal dunia, dia meninggalkan 3 orang istri, 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan bapak ibu. Berarti bapak, ibu, anak, dan suami. Karena tadi suami meninggal, istri. Nah, karena istrinya 3 punya anak, berarti 1/8. Nah, yang 1/8 itu dibagi 3. Kalau uangnya 100 juta, 1/8-nya berarti berapa? 12,5 juta. Benar gak? 125. Kan 1.250.000 kan uangnya 100 juta, berarti 12.500.000. Nah, 12.500.000 dibagi karena isinya 3 kan, bagi 3 tuh. Jadi seorang dapat berapa tuh? Tuh kalau isinya 3. Kalau istrinya 4 berarti dibagi 4. Nah, makanya istrinya 1 aja biar dapat 12,5. Iya kan, Pak? Nah, suaminya, si istrinya tuh udah, anaknya karena laki-laki dan perempuan 2 berbanding 1. Bapaknya yang meninggal tuh 1/6. Ibunya 1/6. Ibunya ibu siapa? Ya ibu si yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, yang ditinggalin istri, tapi ibunya suami masih ada ya, tetap dapat dia. Begitu. Artinya apa? Itu nggak bisa kalau dalam Islam tuh, karena ada bagian, ada hak-hak yang lain. Nggak boleh diserahin ke badan sosial misalnya. Kalaupun boleh, tidak boleh lebih dari 1/3. Kalaupun mewasiatkan, nggak boleh ke ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada ketetapan warisannya. Dalam Quran itu kan sudah dibicarakan, mulai dari 1/6, 1/3, 1/4, 2/3, 1/8, setengah. Udah ada, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu. Ini kalau harta tuh. Ya. Dan nanti ditanya lagi, pertanyaan bagaimana? Dari mana didapatkan tuh harta? Dan lalu dibelanjakan untuk apa? Itu kan. Dia dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa? Bahkan membelanjakannya pun karena ini amanah harus mengikuti aturan main. Bahkan jangan sampai istilah bahasa Al-Quran itu apa? Mubazir itu. Ya kan? Wala tubarizir tabdiro innal mubazirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaiton li rabbih kafura. Kira-kira banyak yang mubazir enggak kadang kita kalau membelikan sesuatu itu? Iya, kadang-kadang lupa itu. Enggak butuh-butuh amat juga dia enggak kepake. Tapi karena banyak duitnya merasa enggak apa-apa. Ingat itu. Biasa perbuatan begitu itu apa? Kanu ihwana sayatin, saudaranya setan. Wakana setan li rabbihi kafura. Setan kan kufur pada Tuhannya itu. Berarti kita ngikut-ngikut itu. Nah, ini amanah harus kita jaga betul itu. Nah, amanah yang berikutnya yaitu anak-anak juga amanah. Jangan sampai orang misalnya begini, bapak udah nyekolahin, udah mendidik anak, lalu berhasil lah misalnya, bapak bilang begini, kamu udah aku sekolahkan, kamu udah begini. Ingat, itu mah kewajiban. Iya kan, Pak? Pernah terjadi di masyarakat tuh ya. Ini di masyarakat mungkin karena masih awam atau bagaimana. Jadi ada anak benar-benar ngurus orang tuanya. Nah, ketika mau pembagian warisan apa? Dia minta lebih. Kenapa? Karena dia yang mengurusi ayahnya. Dia lupa mengurusi orang tua, itu kewajiban. Iya kan, Pak? Iya, kewajiban. Kalau dia benar-benar ikhlas, dia urus bapaknya, insya Allah berkah. Itu. Kan pernah saya cerita dulu itu, ketika ada orang bertiga, ayahnya sakit, anak yang paling tua, dia bilang apa? Aku minta izin sama kamu berdua, sama adik-adik yang 2 itu, untuk mengurusi bapak yang sakit. Masalah hartanya silahkan kamu bagi 2. Itu luar biasa tuh. Itu yang paling tua.
Kita nyariin sekarang nggak akan dapat, ya kan Pak? Susah. Itu dulu Pak ada. Jadi yang paling tua bilang, untuk masalah harta silahkan kamu bagi dua, tapi untuk ngurus bapak yang sakit berikan kepada aku. Yang ada sekarang apa? Ngurus bapak lu aja deh. Ya kan? Yang ada begitu. Dia lebih begitu. Akhirnya apa? Justru akhirnya ketika dia selesai urus sampai bapaknya meninggal, dia mandikan, dia kafani, dan dia sholatkan, dan dia kuburkan. Apa? Allah memberikan rizki yang lebih besar dari apa yang dia tinggalkan. Lalu setelah itu apa berita yang sampai kepada dia di malam keempatnya itu? Hada min birrika nahwa abika. Ini keberkahanmu karena baktimu kepada orang tuamu. Artinya apa? Mengurus orang tua itu pasti berkah. Ya. Kalau nggak mau ngurus, paling juga berkat. Iya kan Pak? Berkat kan ada tuh. Ya, kalau ada peristiwa itu kan pada kumpul, kemudian ada besek berkat bukan? Nah, iya, berkatnya, tapi berkahnya kan ada. Yang kita kan keberkahan. Kalau udah keberkahan pasti adanya ketenangan, adanya kebaikan dalam hidup ini. Nah itu. Tapi saya yakin bahwa bapak ini soleh semua, ya kan? Lihat wajah-wajah soleh itu, insya Allah. Ya. Kalau udah soleh itu apa? Surga ya. Ya. Kemudian juga apa? Kita sebagai orang tua doakanlah anak yang baik. Jangan sampai karena kesel keluar kata-kata yang tidak bagus. Hal itu kita pelajari dari Zured. Karena Zured tidak menjawab ucapan ibunya, panggilan ibunya, karena dia sedang sholat. Ucapan ibunya apa? Jangan kamu mati sebelum lihat wajah pelacur. Ujungnya dibuktikan. Artinya apa? Doa orang tua ini makbul. Jadi kalau kesel juga doanya apa? Keselnya sama anak, mudah-mudahan lu jadi presiden deh, begitu. Iya, jangan disumpahinnya nggak bener gitu. Makanya di dalam hadis Nabi itu hanya ada dua bayi yang bisa bicara. Satu Nabi Isa, yang kedua saksi Zured. Itu ada dua. Itu kasus Zured itu. Jadi dia ahli ibadah, pas dia dalam sholat, ibunya manggil, ya dia lagi sholat. Pas dia datang lagi, ibunya datang manggil lagi, Zurednya lagi sholat lagi. Tapi yang ketiganya dia manggil, Zurednya lagi sholat, baru mau selesai lah tuh sholat, ibunya kesal duluan. Dia bilang apa? Jangan kamu mati sebelum lihat wajah pelacur. Iya benar, terbukti itu. Ya. Nah itu besok begitu kita kalau lagi kesel doanya apa? Yang bagus-bagus. Mudah-mudahan kamu nak jadi anak yang soleh, gitu. Ya. Terus kalau masih dipanggilin kamu jawab-jawab, jangan nyalain anak lah. Ingat aja diri sendiri, jangan-jangan ibunya begini, gitu ya Pak. Kalau kata suami kan, jangan-jangan ibunya. Kalau ibunya lagi ngomong, teman, ini jangan-jangan keturunan bapaknya, begitu. Kalau kumpul berdua saling lihat, ya kan? Ya emang anak siapa? Ya nggak usah kita ngatur orang lah. Oh iya, kalau dia keturunan saya, kita bilang aja, ya Allah, jangan-jangan dulu saya sama ibu begini, atau jangan-jangan dulu saya sama orang tua begini. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, ampuni ibuku. Ya Allah, begitu. Ingat aja udah, ya. Jangan sampai lupa. Tapi saya yakin bapak-bapak sudah mendidik anak luar biasa. Kalau ada kejanggalan dikit, yakin aja lah, oh ini jangan-jangan saya salah. Apa setelah itu kita harus marah? Tidak. Kita harus perbaiki komunikasi yang baik, insya Allah. Gitu. Nanti kita lanjutkan. Ini baru berarti nomor berempat ya Pak. Nanti kita selesaikan. Setelah itu ada silaturahim ya. Mudah-mudahan diberi umur yang panjang oleh Allah, diberi sehat sehingga kita bisa ketemu lagi nanti minggu depan. Dan juga saudara-saudara kita nih yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.